Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Rina dengan NIM 1211673 dan saya Nur Nabila dengan NIM 12110091. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran PPKN di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yakni yang pertama, pengertian dari model-model pembelajaran PPKN. Nah, yang kedua, langkah-langkah dari masing-masing model pembelajaran PPKN tersebut. Nah, yang ketiga, yakni kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model pembelajaran PPKN akan kita bahas nanti. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dan agar lebih paham, saksikan video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Nah, pada model pembelajaran demonstrasi ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu rumuskan tujuan. Nah, pada tahap ini, guru merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi selesai. Lalu pada tahap yang kedua, mempersiapkan demonstrasi. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba ini meliputi segala peralatan yang diperlukan. Lalu yang keempat, pengaturan tempat duduk. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Lalu yang kelima, kemukakan tujuan. Nah, kemukakan tujuan ini yaitu apa yang harus dicapai peserta didik. Lalu yang keenam, kemukakan tugas-tugas. Kita memberikan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misal, ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demonstrasi. Lalu yang ketujuh, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang kedelapan, menciptakan suasana menyejukkan. Ini untuk menghindari suasana yang menegangkan agar kelas lebih nyaman. Lalu yang kesembilan, meyakinkan peserta didik. Yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya ke demonstrasi. Lalu yang ke-10, memberikan kesempatan kepada peserta didik. Ini kita untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang telah dilihat dari proses demonstrasi. Lalu yang terakhir adalah akhir. Nah, apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang berkaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan model demonstrasi. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan dari demonstrasi. Yang pertama ada mendorong motivasi, menghidupkan pembelajaran. Maksudnya di sini menghidupkan pembelajaran adalah demonstrasi dapat menghidupkan pembelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga dapat melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, mengaitkan teori dengan lingkungan alam sekitar. Maksudnya di sini yaitu peserta didik dapat lebih meyakinkan kebenaran materi pembelajaran. Yang keempat, dapat melihat hasilnya, mudah diingat, dan yang terakhir terhindar dari verbalisme. Lalu, kekurangan dari model pembelajaran demonstration ini adalah sukar melihat. Maksudnya di sini, objek yang ditunjukkan kadang kurang terlihat oleh peserta didik, lalu didemonstrasikan. Sukar dimengerti, memerlukan persiapan yang matang, peralatan, bahan, dan tempat yang memadai. Yang terakhir, memerlukan keterampilan dan kemampuan guru yang khusus. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran interaction atau pembelajaran secara langsung. Yang pertama, pengertian model pembelajaran interaction. Model pembelajaran direct interaction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku yang mengutamakan pendekatan deduktif. Nah, pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai penyampai informasi. Dalam hal ini juga, guru seyogianya menggunakan berbagai media yang sesuai. Misalnya,
seperti film, gambar, alat peraga, dan sebagainya. Lalu, langkah-langkah dari model interaction atau secara langsung ini yang pertama, menginformasikan tujuan orientasi pembelajaran. Nah, maksudnya dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Lalu yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Lalu yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran. Pada fase ini juga, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, dan memberikan contoh-contoh mendemonstrasikan konsep dan sebagainya. Lalu yang keempat, melaksanakan bimbingan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Nah, dalam tahap ini juga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Lalu yang keenam, tahap keenam yaitu menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir, memberikan latihan mandiri. Nah, pada tahap ini juga, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Kelebihan dan kekurangan model interaction atau langsung ini, yang pertama kelebihan dari model ini yaitu mengandalkan isi materi dan urutan informasi, dapat diterapkan secara efektif. Nah, maksudnya di sini dapat diterapkan secara efektif ini adalah dapat diterapkan dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Lalu yang ketiga, efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan. Yang keempat, efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan. Nah, maksudnya di sini juga dia dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan yang faktual yang sangat berstruktur. Lalu, yang terakhir, banyak menyampaikan informasi yang singkat. Lalu, kekurangan dari model interaction ini adalah berstandar pada kemampuan siswa, sulit mengatasi perbedaan. Maksudnya di sini, model pembelajaran langsung ini sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Lalu yang ketiga, siswa hanya sedikit memiliki kesempatan. Yang terakhir, kesuksesan strategi pembelajaran ini tergantung pada image dan gaya komunikasi guru. Model pembelajaran yang ketiga yaitu group investigation. Nah, pengertian dari model ini yaitu adalah kelompok kecil untuk menuntut dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Nah, metode ini juga menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompoknya. Seperti dua model sebelumnya, model ini juga memiliki langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu membagi kelompok. Setelah membagi kelompok, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang diberikan. Setelahnya, memanggil ketua kelompok. Nah, memanggil ketua kelompok ini bertujuan untuk memberikan tugas materi secara kooperatif dalam kelompoknya. Lalu, setelah itu, membahas materi tugas. Setelahnya, menyampaikan hasil pembahasan. Nah, masing-masing kelompok ini yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Lalu setelah itu memberikan tanggapan. Nah, kelompok lain dapat memberi tanggapan terhadap hasil pembahasannya. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan singkat. Dan yang terakhir, evaluasi. Lalu kelebihan dan kekurangan model dari group investigation ini yaitu kelebihannya yaitu membantu terjadinya pembagian tanggung jawab. Nah, ini ketika siswa mengikuti pembelajaran itu dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab. Lalu yang kelebihan yang kedua, pembentukan siswa menjadi manusia yang sosial. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Lalu kekurangan dari model group investigation ini ada 3. Yang pertama, tidak semua topik cocok
digunakan dengan model group investigation ini. Lalu yang kedua, diskusi kelompok kurang efektif. Lalu yang ketiga, siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat. Nah, pada kekurangan ini siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami kesulitan saat menggunakan model group investigation ini. Lalu, model pembelajaran yang keempat yaitu inquiry based learning. Nah, pengertian dari model pembelajaran ini adalah keingintahuan tidak hanya menekankan peroleh atau penentuan jawaban atas keingintahuan peserta didik saja. Nah, pada model pembelajaran ini melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran langsung dan menggunakan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Nah, langkah-langkah model inquiry based learning ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada langkah stimulasi. Pada tahap ini, guru mulai mempelajari dan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang terjadi. Lalu pada tahap yang kedua, problem statement. Nah, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu masalah pada tahap ini. Lalu selanjutnya data collection. Di sini siswa diminta mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu setelahnya data processing. Maksudnya di sini data yang tadi didapat itu dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Lalu verification. Hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Lalu generalization. Nah, di tahap akhir ini, siswa menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kelasnya. Lalu kelebihan dan kekurangan model inquiry based learning ini, kelebihannya yaitu yang pertama, menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bersikap positif. Lalu yang ketiga, meningkatkan respon belajar siswa. Yang keempat, memberi kebebasan siswa. Dan yang kelima, dapat mengembangkan sikap. Lalu kekurangannya ada 2. Yang pertama, membutuhkan waktu dalam mempersiapkan mental siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam penerapannya. Yang kelima yaitu model pembelajaran Jigsaw. Nah, pengertian dari model pembelajaran Jigsaw yaitu merupakan model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Nah, dalam model pembelajaran Jigsaw ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat maupun dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasinya. Langkah-langkah model Jigsaw. Langkah-langkah model Jigsaw ini, model pembelajaran Jigsaw ini ada 9 langkah. Langkah yang pertama yaitu membentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok yaitu membagi subtopik. Nah, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Lalu yang ketiga, setiap kelompok diskusi kelompok. Nah, di sini setiap kelompok membaca dan berdiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Lalu, anggota ahli mengintegrasikan subtopik. Nah, anggota ahli tadi dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagi sesuai dengan banyaknya kelompok. Lalu yang kelima, kelompok ahli berdiskusi. Mereka mendiskusikan tadi subtopik yang telah diintegrasikan. Lalu tahap yang keenam, kelompok ahli kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi. Lalu yang selanjutnya lagi, guru memberikan tes individu. Nah, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah diskusikan oleh mereka tadi. Lalu yang terakhir, siswa mengerjakan tes individunya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Nah, yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw ada 3. Yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Nah, karena di sini sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Lalu yang kedua, pemerataan penguasaan materi. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk lebih aktif.
Lalu kekurangannya di sini yaitu hanya saja pengelompokan yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu yang keenam, ada model pembelajaran mind mapping. Nah, pengertian dari model pembelajaran mind mapping ini sendiri adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai sesuatu yang bermanfaat, materi pembelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Nah, di sini di model pembelajaran mind mapping ini, semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Lalu, langkah-langkah dari model pembelajaran mind mapping ini, yang pertama, kertas mulai dari bagian tengah. Yang kedua, gunakan gambar untuk gagasan utama. Lalu yang ketiga, gunakan warna pada seluruh mind mapping. Yang keempat, hubungkan gambar-gambar. Lalu yang kelima, buatlah cabang-cabang mind mapping berbentuk melengkung supaya indah. Lalu yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. Misal, kita akan membuat mind mapping tentang Pancasila. Nah, dari kata kunci cabang itu, kita sisipkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ketuhanan yang Maha Esa itu ada apa-apa saja. Lalu yang terakhir yaitu gunakan gambar di seluruh mind mapping agar lebih menarik dan lebih mudah membacanya. Lalu, kelebihan dan kekurangan model mind mapping ini, yang pertama kelebihannya yaitu mengemukakan pendapat secara bebas karena kita dituntut kreatif dalam membuat mind mapping. Lalu yang ketiga, menjadi catatan yang efektif. Yang keempat, memudahkan melihat gambar keseluruhan. Dan yang terakhir, setiap peta bersifat unik dan menarik. Lalu kekurangan dari model pembelajaran mind mapping ini hanya satu, yaitu guru kewalahan dalam memeriksa mind mapping siswa yang mereka buat itu tadi. Lalu model pembelajaran yang ketujuh yaitu model pembelajaran picture-picture. Nah, model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Lalu langkah-langkah dari model picture and picture ini ada 7. Langkah yang pertama yaitu menyampaikan kompetensi. Lalu yang kedua, menyajikan materi. Nah, ini menyajikan materi ini sebagai pengantar ya. Lalu yang ketiga, menunjukkan gambar kegiatan. Nah, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Lalu yang keempat, menunjukkan siswa mengurutkan gambar. Nah, di sini guru menunjuk siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Lalu yang kelima, guru menanyakan alasan. Nah, guru menanyakan alasan pemikiran urutan gambar-gambar tersebut. Lalu yang keenam, menanamkan konsep atau materi. Dan yang terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Lalu, kelebihan dan kekurangan model picture and picture ini, yang kelebihan yang pertama yaitu memberi materi yang diajarkan lebih terarah. Siswa lebih cepat memahami, dan yang terakhir siswa dapat mengembangkan nalar dalam berpikir logis. Lalu kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, sulit menentukan gambar yang sesuai. Yang kedua, menghabiskan waktu. Dan yang terakhir, membutuhkan fasilitas. Lalu model pembelajaran yang ke-8 yaitu model pelajaran probing prompting. Nah, pengertian dari model pembelajaran ini yaitu merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntunkan dan menggali sehingga menjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Lalu langkah-langkahnya di sini ada 7. Langkah pertama, menghadapkan siswa pada situasi baru. Nah, misal dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan, lalu merumuskan jawaban. Di sini guru menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.
Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu mengajukan persoalan. Nah, di sini guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan menjawab. Nah, guru di sini menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban. Yang kelima, menunjuk siswa menjawab. Nah, di sini menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan, lalu meminta tanggapan kepada siswa. Nah, setelah tadi menunjuk siswa untuk menjawab, pada tahap ke-6 ini, guru meminta tanggapan kepada siswa. Lalu, tahap yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan akhir. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran probing prompting ini, kelebihannya ada 4. Yang pertama, memberikan kesempatan bertanya. Nah, maksudnya di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Lalu yang kedua, dapat dikompromikan. Nah, dengan perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan. Lalu yang ketiga, mengembangkan keberanian. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menarik dan memusatkan perhatian siswa. Lalu kekurangannya di sini yaitu tidak cukup waktu, siswa merasa takut. Lalu yang ketiga, waktu banyak terbuang. Dan yang terakhir, menghambat cara berpikir anak. Oke, selanjutnya ini pengertian model pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan. Nah, jadi model pembelajaran Based Learning ini menunjukkan kepada siswa kepada suatu masalah yang kemudian siswa dapat memecahkannya melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungannya. Adapun langkah-langkah problem based learning, yang pertama yaitu mengorientasikan siswa terhadap masalah. Nah, pada langkah ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru juga memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih atau ditentukan. Nah, langkah yang kedua yakni mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada langkah ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diorientasikan pada tahap sebelumnya. Oke, lanjut ke tahap yang ketiga atau langkah ketiga yakni membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Nah, di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah, baik dalam bentuk laporan, video, ataupun model. Oke, langkah yang terakhir, yang kelima, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada langkah ini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni mengenai kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Oke, kelebihan problem-based learning ini, yang pertama yakni pembelajaran bermakna. Model pembelajaran PBL akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukannya. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa dengan situasi di mana konsep diterapkan. Nah, yang kedua yakni mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulun. Dalam situasi PBL, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulun dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Oke, selanjutnya yakni meningkatkan kemampuan berpikir. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Nah, ya ada juga kekurangannya. Yang pertama yakni waktu yang dibutuhkan cukup lama.
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan model problem based learning ini atau PBL ini cukup lama. Yang kedua, ini ada kemungkinan timbul penyimpangan dari pokok persoalan. Kemungkinan timbul penyimpangan dari pokok persoalan karena permasalahan diberikan di awal pelajaran, sehingga siswa belum paham dengan materi pelajaran tersebut. Kita lanjut pada model pembelajaran yang ke-10, yakni model pembelajaran problem posing. Yakni pengertiannya, model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Adapun langkah-langkah dalam model problem posing yang pertama, yakni guru menjelaskan materi pelajaran. Pada langkah ini, guru menjelaskan materi pelajaran, alat peraga yang disarankan. Kedua, memberikan latihan soal secukupnya. Ketiga, yakni siswa mengajukan soal. Pada langkah ini, siswa mengajukan soal yang menantang dan dapat menyelesaikan. Ini dilakukan dengan kelompok. Yang selanjutnya, guru meminta siswa menyajikan soal temuan di depan kelas. Selain yang terakhir, yakni guru memberikan tugas rumah secara individual. Jadi, tugas rumah ini akan dikerjakan secara mandiri nantinya ketika di rumah. Kelebihan dan kekurangan problem posing. Yang pertama, yakni kelebihan mendidik anak berpikir kritis. Yang kedua, yakni siswa aktif dalam pembelajaran. Ketiga, siswa belajar menganalisis suatu masalah. 4, mendidik anak percaya diri. Nah, selain kelebihan juga terdapat kekurangan nih dalam problem posing. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Tidak bisa digunakan di kelas rendah, jadi hanya bisa digunakan di kelas tinggi ya, seperti kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, tidak semua siswa terampil bertanya. Oke, kita masuk ke mode pembelajaran yang ke-11, yakni mode pembelajaran problem solving. Mode pembelajaran problem solving merupakan mode pembelajaran yang mengembangkan mindset siswa untuk berpikir secara kritis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Langkah-langkah model problem solving. Yang pertama, yakni merumuskan masalah. Yang kedua, menelaah masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan dan mengelola data. Kelima, pembuktian hipotesis. Dan yang keenam, menentukan penyelesaian masalah. Kelebihan dan kekurangan problem solving. Yang pertama, kelebihannya yakni mendidik siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, siswa mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ketika nanti dihadapkan kepada suatu masalah, siswa akan dididik untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga yakni siswa dilatih untuk belajar mandiri. Keempat, siswa dapat mengetahui perkembangan sosial. Kelima, melatih siswa menjadi kreatif. Nah, selain itu juga ada kekurangan. 2 kekurangan dari problem solving ini. Yang pertama, yaitu waktu yang dibutuhkan cukup lama. Yang kedua, sedikit sulit menentukan suatu masalah yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke mode pembelajaran yang ke-12, yakni mode pembelajaran project based learning. Nah, mode pembelajaran ini berbasis proyek, merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Nah, nanti peserta didik akan dihadapkan oleh suatu proyek yang akan diselesaikannya. Langkah-langkah model project based learning. Nah, yang pertama yakni menganalisis masalah. Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatannya tersebut, siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang kedua yakni membuat desain dan jadwal proyek. Pada langkah ini, siswa secara kolaboratif baik dengan anggota, kelompok maupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan jadwal, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya. Yang ketiga yakni melaksanakan penelitian. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai model dasar yang akan dikembangkan. Selanjutnya, menyusun draft. Pada tahap ini, siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil penelitian yang dilakukannya. Yang kelima, yakni mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Di sini, siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, finalisasi dan publikasi produk. Pada tahap ini, siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini sesuai dengan harapan, produk kemudian dipublikasikan.
Kelebihan dan kekurangan Project Based Learning. Yang pertama, kelebihannya yakni meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Kedua, yakni meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, yakni mendorong peserta didik lebih aktif dan terampil dalam komunikasi. Nah, yang keempat, yakni membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Karena nantinya peserta didik akan mengerjakan suatu proyek. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama memerlukan banyak waktu. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan suatu proyek yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, yang kedua memerlukan biaya yang banyak. Tentunya untuk membuat suatu proyek memerlukan biaya yang cukup banyak, teman-teman. Nah, yang ketiga memerlukan banyak peralatan. Begitu juga dengan membuat proyek, tentunya memerlukan peralatan-peralatan yang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi akan kesulitan. Nah, mode pembelajaran yang ke-13 yakni mode pembelajaran Problem Centered Learning. Mode pembelajaran PCL dapat diuraikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, aktivitas pembelajaran yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah, model PCL menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah model Problem Centered Learning atau PCL ini, yang pertama yakni mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan dan membatasi masalah, ketiga menemukan dan memproses informasi, keempat mendorong perumusan penemuan dan mengevaluasi, kelima mendorong kreativitas, keenam menghargai usaha-usaha kreatif. Nah, menghargai usaha-usaha kreatif dengan cara menghargai pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa, menghargai ide-ide yang imajinatif dan unik serta tidak biasa, memperlihatkan pada peserta didik bahwa ide mereka berharga, menyediakan waktu-waktu tertentu untuk melakukan latihan-latihan tanpa evaluasi. Selanjutnya yakni ikat evaluasi dengan sebab akibat. Artinya, dalam menghargai dan menghambat perilaku yang tidak disukai, guru jangan melakukan dengan mengatakan bahwa ini baik dan itu buruk. Misalnya, saya suka ini karena bla 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 bla, atau ini bisa ditingkatkan dengan sebagainya. Oke, selanjutnya yakni membimbing peserta didik. Yang ke-9, memberikan waktu yang cukup untuk merefleksi. Yang ke-10 yakni memberikan toleransi. Kelebihan dan kekurangan Problem Centered Learning atau PCL. Yang pertama, kelebihan yakni teknik yang cukup bagus untuk memahami pelajaran. PCL merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, yakni menantang kemampuan siswa. PCL dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Ketiga, yakni meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, membantu siswa mentransfer pengetahuan. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya. PCL dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, yakni menyenangkan. Adapun kekurangannya. Nah, yang pertama yakni menentukan suatu masalah memerlukan keterampilan. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru, karena perlu menyesuaikan tingkat berpikir, tingkat sekolah, dan tingkat kelasnya kepada peserta didik. Selanjutnya yakni memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang terakhir, memerlukan berbagai sumber belajar. Nah, mode pembelajaran yang ke-14 yakni mode pembelajaran Discovery Learning. Mode pembelajaran Discovery Learning ini yaitu menghimpun informasi, menelaah, menganalisis, mengategorikan, dan mengintegrasikan bahan suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru dan mampu untuk membuat suatu kesimpulannya. Nah, langkah-langkah dalam model Discovery Learning yang pertama yakni fase 1, pemberian rangsang. Nah, pada ini guru menunjukkan gambar atau skema video yang berkaitan dengan materi, kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai media yang ditampilkan. Nah, selanjutnya yang kedua, identifikasi masalah, yakni mempertegas jawaban yang diberikan siswa.
memberikan masalah melalui jawaban yang dibuat siswa sebagai hipotesis awal. Nah, selanjutnya yakni mengumpulkan data, mengawasi dan memfasilitasi serta membimbing jalannya proses pembelajaran yang dilakukan siswa, melakukan eksperimen terkait masalah yang disajikan, membaca sumber lain seperti buku, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yakni pengolahan data. Pengolahan data telah diuji dengan cara mengklarifikasikannya, mengkaitkannya dengan teori. Yang kelima yakni pembuktian. Nah, yang terakhir yakni menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru menyimpulkan jawaban yang telah diberikan siswa. Nah, siswa menyajikan laporan dalam bentuk gambar. Laporan tertulis terkait proses dan hasil penelitian melalui presentasi. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama, kelebihannya yakni meningkatkan prestasi siswa. Kedua, meminimalkan kegiatan menghafal. Yang ketiga, yakni pengetahuan yang didapatkan siswa akan bertahan lama dan mudah diingat. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama yakni memerlukan banyak waktu. Yang kedua, yakni tidak cocok untuk semua materi. Jadi, tidak semua materi bisa dilakukan dengan melakukan mode pembelajaran discovery learning ini. Yang ke-15 yakni mode pembelajaran simulasi. Mode pembelajaran simulasi merupakan suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata ini yakni terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Mode pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami berbagai proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pengambilan keputusan. Langkah-langkah model simulasi yang pertama yakni menetapkan topik simulasi. Menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Nah, yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Nah, ketiga, yakni simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur. Nah, baik itu prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Nanti akan diberikan petunjuk oleh guru. Nah, yang keempat, yakni pengamatan tentang proses. Pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan melalui diskusi. Selanjutnya yang kelima, yakni kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. Kelebihan dan kekurangan simulasi, beberapa di antaranya yakni kelebihan. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial, yakni interaksi sosial seperti berkomunikasi dalam kelompoknya. Selanjutnya dapat membangkitkan imajinasi siswa. Yang selanjutnya yakni dapat membina hubungan kerjasama kelompok dan komunikatif. Selanjutnya, adapun kekurangannya yakni seperti memerlukan waktu yang cukup banyak. Kedua, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Mode pembelajaran yang ke-16 yang terakhir yakni model pembelajaran tebak kata. Adapun pengertian dari mode pembelajaran tebak kata, yakni mode pembelajaran tebak kata merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Nah, jadi nanti peserta didik akan mencocokkan antara soal dan kartu jawaban teka-teki yang tepat. Dalam mode pembelajaran tebak kata ini, yang pertama yakni guru menjelaskan kompetensi. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materinya selama yang akan dicapainya dalam waktu 45 menit. Nah, guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas. Selanjutnya, pemberian kartu. Seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti dibacakan kepada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberikan kartu yang berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca dalam bentuk dilipat, kemudian ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Yang keempat yakni membacakan kartu. Sementara siswa membawa kartu 10 x 10 cm membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangannya menebak apa yang maksud dalam kartu 10 x 10 cm. Jawabannya tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau telinga tadi. Nah, yang kelima yakni penilaian jawaban. Apabila jawaban tepat sesuai dengan yang ditulis di kartu, maka pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat, maka waktu yang telah ditetapkan boleh mengarahkan dengan kata-kata lain, asal jangan langsung memberi jawaban. Seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan model tebak kata. Kelebihan yang pertama yakni anak mempunyai kekayaan bahasa. Yang kedua, sangat menarik. Jadi, siswa tertarik dan ingin mencobanya. Ketiga, yakni siswa menjadi tertarik.
Nah, adapun kekurangannya yakni memerlukan waktu yang lama. Yang kedua itu waktu terbatas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.